Cinta kasih ilahi bukan saja menghalau ketakutan hidup manusia, tetapi juga mengatasi segala macam kelemahan. Dia memberikan kekuatan, segala macam duka cita dan perkabungan. Ia memberikan penghiburan. Inilah yang dikerjakan oleh karya cinta sejati dari Allah kita. Cinta yang bukan semata perasaan atau emosi, tetapi sebuah cinta yang sungguh-sungguh melampaui segala macam rasa dan tak henti untuk beraksi. Itu yang menjadi andalan dan kekuatan setiap kita. Namun berbicara tentang cinta ilahi yang Tuhan sudah nyatakan bagi manusia yang ada di dunia ini, sesungguhnya di ujungnya itu akan ada sebuah perjumpaan langsung dengan Sang Maha Cinta Tuhan kita. Allah adalah kasih. Itu yang tercantum di dalam kitab suci. Bukan dikatakan Allah mengasihi semata. Bukan juga dikatakan bahwa Allah berbuat kasih. Tetapi Allah sendiri adalah kasih. Dan dialah Sang Maha Cinta yang agung, yang kekuatan cintanya tidak pernah berujung. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang hari ini masuk ke ayat 12 dari 1 Korintus 13, sebuah rangkaian karya cinta kasih ilahi yang dideskripsikan dengan begitu konkret, dengan begitu dalam dan bermakna luar biasa untuk setiap orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ungkapan ayat yang ke-12 ini ada satu versi lain yang lebih jelas, yaitu dari versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Dikatakan bahwa apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin. Tetapi nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Sekarang saya belum tahu segalanya, tetapi nanti saya akan tahu segalanya, sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya. Betapa indahnya apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat yang sedang konflik dan diliputi oleh masalah yang pelik di dalam kehidupan mereka bersama. Konflik yang sebagaimana sudah diungkapkan di dalam rangkaian kisah di balik ayat yang pertama dari 1 Korintus 13, memberitahukan ada konflik antar jemaat, kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang sungguh memalukan dan memilukan. Bagaimana mungkin terjadi konflik justru antar saudara seiman sendiri? Bila konflik itu terjadi dengan orang yang mungkin di luar lingkaran, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi bila konflik dengan rekan seiman sendiri atau orang yang ada dalam lingkaran kita sendiri, itu adalah sesuatu yang lebih sulit untuk diatasi. Di mana-mana perang saudara selalu berbahaya dan akan makin sulit dicegah karena ada hubungan persaudaraan itu. Namun, Paulus menengahi dengan mengisahkan banyak madah tentang cinta di dalam 1 Korintus pasal 13. Dan ayat yang ke-12, semacam puncak dari ungkapan Paulus yang ingin mengatakan bahwa segala apa yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah samar-samar. Seperti gambaran di dalam cermin yang samar-samar dan tidak jelas itu. Mau mengatakan Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa memang kondisinya apapun yang dimiliki oleh manusia yang mereka sebut sebagai karunia ilahi atau pemberian dari Tuhan, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan cinta kasih Tuhan atau cinta kasih ilahi. Karena di atas langit ada langit, berarti bahwa di atas segala kebanggaan seseorang akan apa yang dia miliki sebagai karunia Tuhan,
ada sesuatu yang akan jauh lebih indah, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dari apa yang ada dan dibanggakan oleh manusia selama ada di dunia ini. Mereka boleh berbangga diri dengan segala karunia pemberian Tuhan, tetapi itu bukan Tuhan, itu pemberian Tuhan. Begitu pula kebanggaan jemaat di Korintus yang begitu bangga dengan pengetahuan-pengetahuan mereka, dengan pengenalan-pengenalan mereka. Paulus mengingatkan dan mengatakan lagi bahwa sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Berarti sekarang saya belum tahu segalanya, hanya sebagian, dan jangan berbangga dulu dengan sebagian yang engkau ketahui itu. Dan Paulus mengingatkan dengan menegur keras, nanti saya akan tahu segalanya sama seperti Allah lah yang paling tahu segalanya mengenai diri saya. Paulus menyadari dan sangat menyadarkan jemaat pada waktu itu bahwa mereka perlu melihat di atas langit ada Sang Pencipta langit. Di atas karunia ada Tuhan Sang Maha Pemberi itu. Dialah yang harus kita fokuskan hidup iman kita. Kepadanya lah kita perlu bersandar diri, bukan kepada pemberian-pemberiannya, bukan kepada karunia-karunianya, bukan pula kepada pengetahuan-pengetahuannya, tetapi justru kepada Dia, sosok pribadi maha cinta ilahi yang perlu dipegang teguh, yang perlu diandalkan, yang perlu disandari. Karenanya memang pelajaran hari ini di dalam ayat dari 1 Korintus 13 ayat 12 ini memberitahukan bahwa di ujung cinta ilahi ada perjumpaan langsung dengan Sang Maha Cinta Agung itu, yaitu Allah sendiri. Allah yang Maha Kasih itu, yang dijanjikan dalam sabda Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan berjumpa langsung muka dengan muka bersama dengan Allah penuh kasih itu. Dan dari sanalah sebenarnya kekuatan dan penghiburan kita selama di dunia ini berasal. Kenapa? Karena Sang Maha Cinta Agung itulah yang memberikan kekuatan penghiburan yang tak berujung, berarti tak ada habis-habisnya, sehingga melahirkan puji-pujian dan sanjungan buat Dia yang juga tidak pernah tamat, yang juga akan terus didengung-dengungkan dan dipanjatkan kepada Tuhan kita. Cinta ilahi bukan saja menghalau ketakutan, tetapi memberi kekuatan dan penghiburan. Ini membuat kita makin dan harusnya makin mengandalkan cinta sejati Allah yang tidak berujung. Sandarilah Dia melampaui segala macam pemberian yang ada di dunia ini, karena semua karunia dan pemberian yang kita terima akan punah dan musnah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah musnah dan tidak pernah punah, karena Dia adalah Allah yang selama-lamanya layak untuk disembah. Tetaplah bersandar kepada Tuhan yang kasih-Nya tak berujung. Selamat hidup di dalam lingkup kasih Allah yang menaungi dan menguatkan senantiasa. Amin.